terhadap ukuran pemusatan dan penyebaran data. Berikut penjelasannya. Dalam mempelajari ilmu statistika, mengetahui ukuran pemusatan data adalah dasar ilmu yang wajib dipahami. Ukuran pemusatan data sendiri terbagi menjadi 3, yakni mean, median, dan modus. Ukuran pemusatan data adalah ukuran yang akan menunjukkan pusat dari sekelompok data yang sudah diurutkan. Idealnya, data akan diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Setelahnya, akan dicari satu nilai berdasarkan pembagian pemusatan data, yakni mean, median, dan modus. Seperti apa data mean, median, dan modus? Berikut ini penjelasannya. Materi pertama yang akan dibahas adalah mean atau rata-rata. Mean adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data. Nilainya yaitu jumlah dari semua data dibagi dengan banyaknya data. Secara matematis dirumuskan X bar sama dengan sigma FI XI dibagi sigma FI, dengan X bar sama dengan mean atau rata-rata, sigma FI sama dengan frekuensi, XI sama dengan titik tengah. Penyelesaian soal pada tabel frekuensi mean atau rata-rata data berkelompok. Dapat kita ketahui dari tabel bahwa nilai sigma FI XI adalah 2134 dan nilai dari sigma FI adalah 28. Penyelesaian X bar sama dengan sigma FI XI dibagi sigma FI. X bar sama dengan 2134 dibagi 28. X bar sama dengan 76,21. Kemudian kita masuk ke materi median atau nilai tengah. Median adalah pemusatan data yang membagi suatu data menjadi setengah data terkecil dan terbesarnya. Secara sistematis dirumuskan ME yang dengan TB tambah setengah N kurang Fum per Fm kali P, dengan TB sama dengan tepi bawah kelas median. Rumusnya nilai paling kecil di kelas kurang 0,5. P sama dengan panjang kelas median. N sama dengan jumlah frekuensi. Fum sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Fm sama dengan frekuensi kelas median. Penyelesaian soal pada tabel frekuensi, median, atau nilai tengah data berkelompok. Frekuensi paling besar adalah 5, maka 77 sampai 80 adalah kelasnya median. Letak median sama dengan setengah N sama dengan setengah kali 28 sama dengan 14. TB sama dengan nilai paling kecil di kelas per 0,5. TB sama dengan 77 kurang 0,5 sama dengan 76,5. ME sama dengan TB tambah setengah N kurang Fkum per Fm kali P. ME sama dengan 76,5 tambah setengah 28 kurang 13 per 5 dikali 4. ME sama dengan 76,5 tambah 14 kurang 13 per 5 dikali 4. ME sama dengan 76,5 tambah 1 4 per 5. ME sama dengan 76,5 tambah 4 per 5. ME sama dengan 76,5 tambah 0,8. Jadi hasilnya ME sama dengan 77,3. Kita masuk materi yang selanjutnya, yaitu modus atau nilai tengah data. Modus adalah nilai dengan frekuensi paling banyak, dengan kata lain merupakan nilai yang paling sering muncul. Secara sistematis dirumuskan dengan MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Keterangan TB sama dengan tepi bawah kelas modus. Rumus
yaitu nilai paling kecil di kelas min 0,5. P sama dengan panjang kelas modus. D1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. D2 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Penyelesaian soal pada tabel frekuensi modus atau nilai yang sering muncul data berkelompok. Frekuensi paling besar adalah 5, maka 77-80 adalah kelasnya modus. TB adalah nilai paling kecil di kelas, negatif 0,5 sama dengan 76,5. D1 adalah selisih frekuensi dengan frekuensi kelas sebelumnya. D1 sama dengan 5 dikurang 2 sama dengan 3. D2 adalah selisih frekuensi dengan frekuensi kelas setelahnya. D2 sama dengan 5 dikurang 5 sama dengan 0. MO sama dengan TB tambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. MO sama dengan 76,5 ditambah 3 per 3 tambah 0 dikali 4. MO sama dengan 76,5 ditambah 1 dikali 4. MO sama dengan 76,5 ditambah 4. Maka hasil MO adalah 80,5. Nah, itu dia sedikit penjelasan tentang ukuran pemusatan data. Perlu dipahami secara mendalam untuk bisa membandingkan atau menganalisis data dengan tepat. Misalnya, Anda harus mencari rata-rata penduduk berjenis kelamin wanita di satu wilayah. Nah, ukuran pemusatan data dalam teori dasar terdiri atas pencarian nilai rata-rata, nilai tengah, dan juga nilai yang paling sering keluar, atau kita kenal juga dengan nama mean, median, dan modus. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang akan menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Nah, jenis-jenis ukuran penyebaran data yang akan kami bahas di video ini antara lain yang pertama, simpangan rata-rata, yang kedua simpangan ragam, dan yang terakhir adalah simpangan baku. Berikut adalah penjelasannya. Materi pertama yaitu simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai min atau rataan hitungnya. Secara sistematis dirumuskan yaitu SR sama dengan sigma FI dikali mutlak XI kurang X bar per sigma FI, di mana SR adalah simpangan rata-rata, X bar yaitu min, FI yaitu frekuensi, XI yaitu titik tengah. Penyelesaian soal pada tabel frekuensi simpangan rata-rata data berkelompok. Nah, yang harus kita cari terlebih dahulu yaitu nilai rata-rata atau min, di mana rumusnya X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Nah, nilai sigma FI dikali XI yaitu 2134, sedangkan nilai sigma FI-nya yaitu 28. Jadinya 2134 dibagi 28, hasilnya 76,21. Nah, selanjutnya kita mencari nilai simpangan rata-rata data berkelompok, di mana rumusnya yaitu SR sama dengan sigma FI dikali mutlak XI kurang X bar per sigma FI, di mana nilai sigma FI dikali mutlak XI kurang X bar yaitu 212,58 dan nilai sigma FI-nya yaitu 28. Jadi 212,58 dibagi 28 hasilnya 7,59. Baiklah, kita lanjut dengan materi simpangan ragam, di mana simpangan ragam adalah ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebar. Secara matematis dirumuskan S kuadrat sama dengan sigma FI dikali XI kurang X bar dipangkatkan 2 per sigma FI, di mana X kuadrat adalah ragam atau variasi, X bar adalah min, FI adalah frekuensi, XI adalah titik tengah, dan N adalah banyaknya data. Penyelesaian soal pada tabel frekuensi simpangan ragam dan data berkelompok. S kuadrat sama dengan sigma FI dikali XI kurang X bar dipangkatkan 2 per sigma FI,
di mana nilai sigma FI dikali XI kurang X bar dipangkatkan 2 yaitu 2157,68 dan nilai sigma FI adalah 28. Jadi hasil dari S kuadrat sama dengan 2157,68 dibagi 28 adalah 77,06. Terakhir kita masuk ke simpangan baku. Simpangan baku adalah salah satu teknik statistika yang digunakan untuk menjelaskan homogenitas dari sebuah kelompok. Secara sistematis dirumuskan S sama dengan akar S kuadrat, di mana S kuadrat sama dengan ragam atau varian, S sama dengan simpangan baku. Penyelesaian soal pada tabel frekuensi simpangan baku data berkelompok. S sama dengan akar S kuadrat. Sudah kita ketahui nilai S kuadratnya di materi simpangan ragam yang dijelaskan oleh Titin, yaitu S kuadrat sama dengan 77,06. S sama dengan akar 77,06. S sama dengan 8,7. Nah, itu dia macam-macam ukuran pemusatan dan penyebaran data pada data berkelompok dari kelompok 1. Semoga video kali ini bisa membantu kalian dalam memahami lebih lanjut tentang materi ini. Jika ada materi yang belum kalian pahami, mohon ditonton ulang. Geser saja ini atau mungkin pencet 2 kali layar kalian ya. Just kidding. Mohon tonton lagi video ini dari awal sampai kalian paham. Sekian dari kelompok kami. See you. You didn't have to cut me off. Say that I can never know we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so up. Yeah, so up. Had to find you, change your number. Guess I need that more. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know.